Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Baik ya. Tadi saya mendengar kata pembuka yang disampaikan oleh Ketua Lawan. Bersyukur saudara ada di sini dan sekaligus mengapresiasi. Kenapa? Karena banyak orang yang memilih untuk berlibur, libur panjang. Hari ini, besok, cuti bersama, Sabtu, Minggu, nikmat untuk melakukan penyegaran dari kesibukan sehari-hari. Saya bersuka cita juga kita ada di sini. Hari ini temanya tentang membuat dan checklist. Saudara, jika kita memainkan sebuah semacam teka-teki. Teka-teki itu berupa gambar. Potongan gambar kecil-kecil. Ya, tepat sekali ya. Pak Simon, temannya tadi yang jawab atau? Yakub dan Simon, semuanya murid Tuhan Yesus ada di sini. Ya, kita semua juga muridnya Tuhan Yesus. Pasal itu ada yang rumit, tapi ada yang mudah. Buat anak-anak kecil, pasal itu bisa dibuat sesederhana sekali. Di sekolah minggu kita bisa menggunakannya sebagai alat peraga. Tentu disesuaikan dengan usia. Ada yang tahu nggak siapa penemu pasal itu? Kapan ini ditemukan? Namanya pasal? No, bukan. Untuk apa pasal ini awalnya dipakai? Cari-cari, mungkin ini juga ada yang tertutup. Semua jangan-jangan lagi googling ya. Seorang yang namanya John Spilbury. Dia hidup pada tahun 1700. Sangat suka sekali dengan geografi. Apa itu geografi? Ada dia tadi ya yang disiapkan. Ya, geografi pelajaran tentang bumi, ilmu peta. Nah, dia ingin mengajarkan kepada anak didiknya, kepada anak-anak. Saudara baik-baik, Anda suka nggak ketika belajar ilmu bumi waktu dulu SD SMP? Suka nggak kita melihat peta? Dulu saya diajarin ada peta buta. Lalu diminta untuk menjawab letak kota, nama sungai, pelabuhan, dan lain-lainnya. Kebanyakan anak-anak tidak suka dengan itu. Bagaimana John ini ingin anak-anaknya mencintai, suka dengan itu? Dibuatlah potongan-potongan pada tahun 1760. Gambar peta itu dipotong-potong sedemikian rupa, lalu anak-anak diminta untuk menyambungkan satu dengan yang lain. Lalu jadi ada kegembiraan. Nah, ini juga yang kita lakukan mungkin waktu kecil. Tapi bukan hanya waktu kecil sih. Waktu sudah dewasa pun, kalau kita belum tahu bisa menebak gambar apa, lalu kita menyusunnya puzzle itu, maka setelah jadi kita menjadi surprise. Ternyata dari potongan-potongan kecil itu menjadi sebuah lukisan gambar yang indah, yang benar. Makin rumit, makin banyak.
Nah, konon ini katanya berguna untuk kita melatih nih, agar otak kita tidak mudah ikut. Variannya banyak sekali akhirnya, termasuk juga mungkin Islam berasal dari turunan ini. Ada yang menarik, merangkai sesuatu menjadi utuh, lalu jelas gamblang apa sih yang tersembunyi di balik potongan ini. Nah, saudara-saudara, saya melihat juga dengan murid-murid Yesus ketika menanggapi karya Tuhan Yesus ini seperti menghadapi pasal ini. Potongan demi potongan, perkataan ajaran demi ajaran, mukjizat demi mukjizat, Yesus peragakan. Lalu para murid punya gambaran tersendiri. Apa sih sebenarnya yang concern, yang sedang all out diperjuangkan oleh Tuhan Yesus? Mesias seperti apa yang sedang diperagakan oleh Tuhan Yesus ini? Mereka menanggapinya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit. Ketika ia datang di rumah ibadah, orang yang kerasukan. Belum apa-apa, orang itu atau yang merasuki orang itu berteriak, "Ada apa engkau, Yesus, anak Allah? Apa urusannya dengan aku?" Mereka takut. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta sejak pagi. Ia menenangkan badai di Danau Genesaret itu. Bahkan ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Nah, ini hasil potongan-potongan yang mencoba untuk ditangkap, untuk dicerna, dan disimpulkan oleh para murid yang waktu itu punya pengharapan. Pengharapannya seperti apa? Pengharapannya adalah mereka orang-orang yang sedang teraniaya, yang sedang dimusuhi, yang sedang dijaga. Harapannya adalah kapan Israel dipulihkan sebagai kerajaan seperti dulu waktu Daud, waktu Salomo berkuasa. Pada zaman itu kekuasaannya luar biasa. Kan kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul 1, terusannya dari kitab Lukas. Ketika Yesus menampakkan diri, mengajar lagi, mereka bertanya, "Kapan Tuhan? Kapan waktunya Engkau akan memulihkan kerajaan Israel?" Jadi saudara bisa tangkap pasal itu potongan-potongan karya Yesus yang ditangkap oleh murid-murid itu. Ini kira-kira gambaran Mesias yang bagaimana? Mesias yang berkuasa, Mesias politis, Mesias yang gagah perkasa, yang bisa menggulingkan Kaisar Roma. Karena impiannya seperti itu. Nah, ketika Yesus bangkit, menyapa kembali para murid. Para murid ini diingatkan kembali apa yang dulu pernah dikatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Para murid dituntut dalam bacaan tadi, Injil Lukas 24 ayat 44 dan seterusnya itu. Di situ Yesus mengajar kembali, "Ayo, mari kita tuntun." Aku tuntun kembali nih. Mulai dari mana? Kitab Taurat Musa. Dulu dari kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, nubuat-nubuat yang sudah disampaikan, kitab Mazmur, dijelaskan dengan sabar, dituntun supaya
murid-murid itu bisa menemukan pasal ini dalam bingkai yang jelas. Bukan bingkai yang kabur karena harapan mereka. Yesus menuntut. Saya membayangkan ketika Yesus menuntut para murid itu seperti guru sekolah minggu yang mendampingi anak-anak sekolah minggu itu untuk menyusun pasal satu persatu, diletakkan dalam bingkainya, bingkai Yesus, bukan dalam bingkai mereka sendiri. Nah, disitulah kemudian apa yang terjadi? Injil mengatakan hati mereka terbuka, hati mereka menjadi jelas. Yesus menjelaskannya secara utuh dan mereka tahu persis jelas apa sebenarnya yang Tuhan Yesus perjuangkan, Mesias seperti apa yang harus dipahami oleh para murid itu. Nah, selesai semua, Yesus memberkati mereka. Yesus memberkati mereka ini, patungnya dibuat di mana-mana. Toraja ada, di Sumatera Utara ada, di Rio de Janeiro, Brazil ada, Papua ada. Patung yang mengabadikan Yesus yang memberkati mereka ini. Tentu kita tidak fokus pada patung itu. Tapi bagaimana isi berkat? Yaitu menguatkan mereka, para murid. Supaya mereka sehati sepikir, bertekun di dalam doa. Dan Roh Kudus menyertai mereka. Baru sesudah itu Yesus terangkat ke. Jadi disinilah Yesus momen itu membuat jelas. Yesus menjadikannya utuh pelayanannya, paripurna, untuk meninggalkan segala sesuatunya, mewariskannya kepada para murid itu. Lalu apakah ketika Yesus naik ke surga, para murid ini ditinggalkan sendiri? Tentu saja tidak. Anda bisa membaca kisah lanjutannya, kisah Rasul 1. Bagaimana mereka ketika melihat ke langit? Ketika Yesus terangkat itu, ada malaikat Tuhan yang mengatakan, "Hai kamu orang-orang Galilea, kenapakah kamu melihat ke langit?" Yesus inilah yang kembali. Kamu harus kembali ke Yerusalem. Injil yang tadi kita baca bahwa mereka sebenarnya sesudah diberkati, dikuatkan oleh pernyataan malaikat itu, barulah pergi ke Yerusalem dengan sukacita. Buat apa kembali ke Yerusalem? Sudah kembali ke Yerusalem, mereka diminta untuk bertekun di dalam doa, menantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, ada tradisi di gereja kita bahwa setelah perayaan ini, kenaikan Yesus ke surga, maka kita diminta untuk juga bertekun di dalam doa. Nanti akan ada doa pra-Pentakosta. Ada yang online, ada juga yang dilakukan di sini. Besok kita hadir melakukannya di sini jam 7. Bertekun di dalam doa. Itu artinya apa? Menyiapkan hati kita, diri kita, supaya Roh Kudus itu ketika turun, betul-betul menyapa kita dan kita siap untuk melakukan tugas kesaksian. Ibu, saya kira mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada hal-hal yang saya jelaskan belum jelas, saudara bisa bertanya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, bertanya. Ya. Yesus menekankan
bahwa segala sesuatu tentang Mengapa Yesus menekankan bahwa segala sesuatu tentang Dia itu harus dikenal? Dan kalimat yang ditanyakan itu menekan. Berarti apa yang Yesus lakukan itu punya kecenderungan orang untuk tidak memperhatikan. Maka yang menekankan itu, menekankan ini loh yang harus aku kenal. Bahwa aku melayani, aku harus mati nantinya dan bangkit lalu naik ke surga itu. Referensinya dari mana? Ya tadi itu. Dari hukum Taurat, dari kitab Nabi-Nabi, Mazmur. Ini dalam kitab Perjanjian. Jadi orang disadarkan kembali, oh iya ya, benar. Yesus sudah pernah mengatakan. Dan rangkaian itu sudah dia jalan, sudah dilakukan. Maka seolah-olah ini loh pasal gambar utuh yang harus kamu tangkap ini. Bukan bayangan atau impian harapanmu itu. Nah, para murid diajak untuk melihat citra diri Yesus sebagai Mesias dan yang harus digenapi. Terima kasih. Ada lagi kah? Ya, silakan. Simon. Mengapa juga Yesus mengorbankan nyawanya? Mengapa juga Yesus harus mengorbankan nyawanya untuk umat manusia? Nah, rangkaian Prapaskah. Ada Minggu Prapaskah 1, 2, sampai 6. Lalu sesudah itu ada Minggu Sengsara. Dari situlah kita menghayati kembali apa yang dulu dilakukan umat Perjanjian Lama. Paskah erat kaitannya dengan peristiwa keluaran orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dulu mereka diminta untuk menyiapkan domba Paskah yang disembelih dan diberi tanda di rumah orang Yahudi. Dioleskan darahnya. Lalu malaikat Tuhan melewatkan. Dari tulah maut anak sulung. Dari kematian. Karena malaikat Tuhan melihat darah pengorbanan domba itu. Nah, tentu saja saya pernah menjelaskan, bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu mana orang Yahudi, mana orang Mesir. Dia sangat tahu. Walaupun kita pakai ornamen apapun, bagi Tuhan itu sangat jelas. Tapi ini menuntut sebuah ketaatan manusia untuk melihat, untuk melakukannya. Nah, cikal bakalnya itu, maka yang terjadi adalah sekarang kamu mempersembahkan bukan domba lagi. Bukan domba lagi yang disembelih, tapi justru anak domba Allah Tuhan sudah sediakan di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa Yesus memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia? Yesus menyatakannya dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba. Kenapa juga kalau diteruskan demikian? Oleh karena kita meyakini bahwa kehidupan manusia yang jatuh di dalam dosa ibarat manusia yang jatuh terperangkap di dalam jurang yang dalam, ini tidak akan bisa naik sendirinya tanpa ada yang dari atas untuk menolongnya, untuk mengorbankan diri, mengangkat, menebus. Di dalam iman percaya kita, Yesuslah yang melakukan itu dengan membayar nyawanya sendiri. Karena itu yang seharusnya terjadi, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Nah, bagian pertanyaan Pak Simon, rasanya kemarin refleksi dari Paskah yang sudah kita alami bersama. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Satu lagi Pak. Ya. Apa arti di dalam yang di tangan dan di Tuhan Yesus? Arti? Apa arti yang di kanan dan di Tuhan Yesus? Ya. Arti kalau ditanya apa arti
penyaliban, yang di kanan kiri mungkin orangnya ya. Orang yang di kanan, yang di kiri, yang lebih baik itu yang mana? Yang dua orang itu bisa. Ya, kalau menurut Pak Simon itu yang lebih baik yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Dan yang sebelah kanan mengatakan, Tuhan ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang sebelahnya lagi mengatakan orang menghujat, Engkau anak Allah. Kenapa Engkau tidak bisa membela diri? Gambaran diri dari manusia. Berarti kalau genap sudah. Ya, Sudah. betul. Ya, terima kasih. Sekali lagi ini kemarin dalam peristiwa Paskah. Kita fokus sekarang kepada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Silakan kalau ada yang lain lagi. Kalau tidak ada, saya meneruskan sedikit. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga berhadapan dengan pasal. Tanda petik ya, bukan pasal yang benar-benarnya, tapi pasal kehidupan kita, potongan atau fragmen-fragmen kehidupan kita. Kita punya pengalaman, kita punya hubungan komunikasi dengan Tuhan, kita berdoa kepada Dia. Dan kadang-kadang pasal kehidupan kita sulitnya untuk menangkap, untuk mendapatkan gambaran utuh tentang Tuhan yang menyertai aku. Jadi ketika saya mengalami masa-masa susah, masa-masa yang sulit, tentu doa-doa saya adalah mohon Tuhan bebaskan saya dari kesulitan saya. Ketika saya hidup sengsara, nggak punya uang, mungkin hidup dari minjam sana minjam sini, maka kita akan berdoa. Saya akan berdoa, Tuhan tolong jadikan saya orang yang kaya, supaya saya bisa memberi. Ketika saya punya hubungan yang tidak baik dengan sesama, dengan orang yang terdekat, kita akan berdoa, Tuhan tolong saya supaya masalah ini selesai. Nah, itu adalah wajar. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meminta kepada Tuhan Yesus, kapan Israel ini akan dipulihkan? Kapan bangsa kami ini akan merdeka, akan bebas dari penderitaan, memulihkan kerajaan Israel? Dari situ nampaknya Yesus tidak menunggangi kapannya, tetapi Yesus malah meminta mereka untuk bertekun di dalam doa. Kamu tidak perlu tahu kapan waktu. Yang harus kamu kerjakan, kamu tekun di dalam doa, dan Roh Kudus akan turun kepadamu, menyertai kamu untuk meneruskan tugas kesaksian. Nah, ketika pasal yang kita hadapi, gambaran itu belum lengkap, maka yang kita saksikan kepada dunia ini adalah gambaran Yesus yang belum lengkap juga. Bisa jadi betul ketika kita mengalami masalah, kesulitan hidup, nah doa kita dijawab oleh Tuhan, ini yang kemudian diberitakan. Yesus itu penuh mujizat, Yesus luar biasa, Yesusku yang memulihkan aku, yang melakukan segala sesuatu. Bahwa idealnya Yesus adalah jawaban dari semua perkara. Maka orang diarahkan kepada mujizat. Maka salah, enggak juga. Tapi ini belum lengkap menemukan gambaran Yesus. Seperti para murid yang belum lengkap menemukan gambar itu dari Tuhan Yesus. Diajaknya para murid untuk meneliti kembali. Diajaknya kita juga untuk melihat kembali realita hidup ini. Bahwa realita kehidupan ini tidak mungkin sukses terus. Tidak mungkin sehat terus. Tidak mungkin baik-baik saja terus. Ada pasang surut kehidupan ini. Tapi Roh Kudus yang akan menyertai kamu, yang akan menguatkan kamu, yang akan menolongmu untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi kesaksian kita nanti menjadi utuh. Bahwa Yesus yang kita beritakan adalah Yesus yang mencintai semua orang. Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Jadi perjuangannya
keprihatinannya itu kita akan tahu. Yesus memperjuangkan hidupnya di dunia ini untuk Injil Kerajaan Allah. Anda dan saya diutus oleh Tuhan setelah utuh melihat gambaran Yesus yang jelas ini. Maka di dunia ini kita juga akan melakukan yang sama. Ada di dalam lingkaran kerajaan surga. Menghadirkan kasih setia Tuhan. Jadi bukan lagi aku fokusnya. Bukan lagi diriku kepentinganku. Tapi ada gambaran yang lebih besar. Yaitu mewujudkan kalau kita wahyu langit yang baru, bumi yang baru, surga yang baru. Disinilah kita berjuang menjadi saksi-saksi Tuhan. Tidak mudah, iya tidak mudah. Itulah sebabnya Anda dan saya diminta bertekun di dalam Tuhan. Supaya Roh Kudus turun dan kita menerima kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi untuk didistribusikan bagi banyak orang. Di mana kita hidup, disitulah orang di sekeliling kita merasakan damai sejahtera. Bukan kegusaran. Bukan merasa terancam. Bukan merasa diri paling benar di sana. Oke, itu bagian yang harus kita lakukan. Nah, sekarang Yesus sudah naik ke surga. Fisiknya tidak ada lagi, tapi kita percaya tubuh Kristus adalah Anda dan saya. Adalah gereja yang hadir di bumi ini, yang harus menyatakan damai sejahtera, yang harus menghadirkan kerajaan. Untuk itulah kita diutus. Untuk itulah kata Tuhan Yesus, lebih baik aku pergi, supaya kamu semua berkarya melanjutkan tugas. Adakah yang mau bertanya kembali? Tidak ada? Oke. Baik, satu lagi, Pak. Boleh? Ya, seputar kenaikan kata semua. Oke. Ini kan maksudnya ada satu gambar, Pak. Menggambar di dalam kebangkitan ini. Yesus harus menampakkan dirinya. Kenapa dalam kebangkitan harus Yesus menampakkan diri? Ya. Simon bisa cek deh, ketika mereka melihat menyaksikan Yesus disalib, lalu kemudian Yesus dikuburkan. Kondisi mereka gimana? Apa baik-baik saja? Apa mereka mengingat sebuah pengharapan nanti juga bangkit lagi? Aku nggak khawatir. Apa begitu? Tidak. Para murid down. Para murid itu mereka tersembunyi atau bersembunyi di balik kamar-kamar yang terkunci dengan pintu-pintu terkunci. Mengunci diri, jelas kita mengatakan mereka takut. Ada orang lain. Mereka pesimis. Kata Paulus, inilah semangat maut yang luar biasa. Makanya perlu dipulihkan. 40 hari Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada para murid. Ada yang secara khusus kepada Petrus, ada kepada 12 murid, ada ke 500 orang secara bersama-sama. Di situ mau menyatakan, menegaskan, aku gak mati. Maut sudah dikalahkan. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mengikutnya. Kematian dia pasti kita akan alami. Semua kita akan mengalami. Sama seperti Yesus mengalami kematian. Tapi sama seperti Yesus itu, kita akan dibangkitkan. Nah, iman itulah yang coba ditanamkan. Yang mereka tidak takut. Kira-kira seperti itu. Baik, ya, saudara, demikian apa yang boleh kita renungkan pada saat ini. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu memperkuat sesuatunya. Apa yang dilakukannya utuh dan jelas. Dan itulah juga yang harus kita teruskan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Untuk peristiwa yang Tuhan Yesus sudah lakukan semasa hidupnya di dunia ini. Sampai akhirnya kembali kepada Bapa di surga. Dan selanjutnya Engkau mengutus setiap kami untuk menjadi saksi-saksi. Dulu mulai dari Yerusalem, lalu ke Samaria, Yudea, dan kemudian sampai ujung-ujung bumi. Demikian pula dengan kami.
Biarlah Engkau memperlengkapi kami dengan kekuasaan dari tempat ini. Bukan untuk kebutuhan kami sendiri, tetapi juga untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Mampukan kami bergandengan tangan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.